Sobat-sobatnya, seperti yang kita ketahui, untuk di instansi pemerintah pusat khususnya di Kementerian Agama ini telah dilakukan yaitu pemutakhiran data mandiri tenaga non-ASN. Artinya teman-teman yang sudah terdata di data BKN untuk di instansi Kemenak ini dilakukan pemutakhiran data, yang mana di sini maksimalnya adalah tanggal 19 April 2024. Bagi teman-teman yang berada di instansi pemerintah daerah, apakah juga ada pemutakhiran data ataukah nanti ada pendataan ulang atau tidak? Dan pada video ini kita akan berbagi update informasi penting terbaru dari BKN tentang pendataan non-ASN. Bagi teman-teman yang sudah terdata di database BKN hasil pendataan non-ASN tahun 2022, yang sekarang ini sudah mendapatkan nama-nama nih, yaitu by name, by address. Masih adakah pendataan honorer tahun 2024? Bagaimanakah cara untuk mengecek daftar tenaga honorer yang masuk dalam database BKN, dan seperti apa tidak lanjut pendataan non-ASN ini? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari jpnn.com ya. Info penting dari BKN soal pendataan honorer atau pendataan tenaga non-ASN. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN memastikan pada 2024 ini tidak melakukan pendataan ulang non-ASN atau pendataan honorer. Proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Demikian keterangan pers yang disampaikan oleh PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN Nanang Subandi. Kemudian Nanang menjelaskan pendataan honorer atau non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah itu terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan juga P3K. Inilah tenggat waktunya kemarin itu tanggal 28 November 2023. Pendataan pegawai honorer bertujuan untuk memetakan kondisi pegawai non-ASN. Ini kata Nanang. Pendataan non-ASN juga dapat membantu pemerintah untuk menyusun strategi kebijakan terkait tentang pegawai honorer. Pada tahap finalisasi berlangsung 31 Oktober 2022, ini masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi ya, akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Dan selanjutnya hasil pendataan non-ASN ini kata Nanang telah disampaikan kepada masing-masing pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah. Selain itu, lanjut Nanang, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing biro SDM atau BKD atau BKPSDM atau BKP instansinya. Dan untuk tutorial cara mengecek daftar nama honorer yang sudah masuk data BKN ini sudah saya berikan tutorialnya pada kartu video ini. Silahkan nanti teman-teman bisa cek ya. Selanjutnya juga untuk PPK dan pejabat lainnya itu dilarang untuk melakukan pengangkatan tenaga non-ASN baru ya, sebagai amanah dari pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nana mengatakan saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat di database BKN. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini bertanya, kemarin itu kan di Kementerian Agama itu ada yaitu pemutakhiran data tenaga non-ASN yang sudah terdaftar di database BKN dan menanyakan apakah kalau di instansi pemerintah daerah itu ada pendataan ulang ataukah tidak. Ini dijawab tidak ada ya. Apakah ada mungkin pemutakhiran? Kalau misalkan kita cek dari informasi ini, yaitu saat ini BKN sedang melakukan verifikasi data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Namun nanti kita pantau saja apakah nanti akan ada pemutakhiran data ataukah tidak. Ya, ini nanti kita tunggu ya informasi lebih lanjut. Kemudian selanjutnya BKN itu tidak melakukan pendataan tenaga non-ASN tahun 2024. Artinya pendataan non-ASN atau yang masuk dalam data BKN itu sudah tuntas kemarin di tahun 2022. Sehingga untuk teman-teman yang di tahun itu tidak lulus pendataan non-ASN atau ingin masuk data BKN ini sudah nggak bisa teman-teman. Karena apa? Karena BKN ini tidak melakukan pendataan kembali ya di tahun 2024 ini.
Kemudian untuk kebijakan mengenai pendataan honorer selanjutnya nanti akan diatur dalam peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN. Dan kalau misalkan kita ingat kembali, ini merupakan hasil pendataan non-ASN yang dilakukan tahun 2022 kemarin, bahwa untuk proses penyelesaian tenaga non-ASN, awalnya jumlah non-ASN yang masuk dalam data PKN itu ada 2.355.092. Kemudian di sini sudah banyak yang lulus seleksi P3K maupun CPNS di sebelum tahun 2024 ini. Kemudian untuk sisa terakhir data PKN itu adalah 1.784.519, terdiri dari THK2 dan juga terdiri dari non THK2 teman-teman. Inilah yang sudah masuk dalam SPTJM ya, dan dipastikan di sini nanti untuk teman-teman yang masuk dalam database PKN ini nanti akan mendapatkan kebijakan khusus di tahun 2024. Namun di sini perlu kita ketahui bahwasannya dari total 1,7 juta non ASN ini adalah sedang dilakukan verval nih. Sedang dilakukan verval, yaitu verifikasi dan validasi yang dilakukan secara akuntabel dan juga berintegritas. Ini melalui sistem aplikasi BKN dilakukan secara acak ya. Ini adalah untuk prosesnya ini sedang berlangsung sampai tanggal 31 Maret. Kalau misalkan sekarang kita lihat di kalender, ini bulan April, tentunya ini sudah selesai dilakukan ya. Namun kalau misalkan kita kutip informasi dari BKN terbaru tadi, maka di sini masih berlangsung. Nah, semoga saja ini nanti teman-teman yang sudah masuk dalam data BKN ini nanti bisa lolos dari verifikasi validasi semua ya. Jadi sekaligus untuk menyisir dari teman-teman tenaga non ASN apakah di sini ada yang sudah lulus atau tidak dari 1,7 juta ini. Kemudian arah kebijakan kedepannya kalau misalkan dikaitkan dengan sistem seleksi P3K atau juga CPNS 2024 itu kira-kira bagaimana? Seperti yang kita kutip dari informasi Kemenpan RB juga ya, bahwasannya untuk kuota 100% P3K itu diberikan untuk teman-teman tenaga non ASN atau yang sudah masuk dalam database BKN. Yang mana di sini adalah untuk fokusnya itu seoptimal mungkin itu menyelesaikan permasalahan dari tenaga non ASN berada di instansi pemerintah yang totalnya 1,7 juta tadi. Kemudian untuk konsep mekanisme seleksi ASN tahun 2024. Artinya di sini nanti untuk seleksi CASN terdiri dari dua, ada yang PNS, ada yang P3K. Nah, untuk P3K ini adalah kuota 100% itu diberikan khusus bagi formasi tenaga non ASN. Nah, selanjutnya di sini berdasarkan dari lowongan formasi yang ada yang diajukan oleh masing-masing instansi pemerintah. Ini nanti jika teman-teman tenaga non ASN yang berjumlah 1,7 juta ini nanti memenuhi lowongan formasi, maka nanti akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Namun kalau misalkan tidak memenuhi lowongan formasi, maka teman-teman yang sejumlah 1,7 juta ini nanti akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Meskipun kita diangkat P3K paruh waktu, kedepannya berdasarkan dari evaluasi kinerja dan juga syarat administrasi, kita akan bisa berubah nih dari yang awalnya paruh waktu ini menjadi P3K penuh waktu. Dan selanjutnya di sini dipastikan juga bahwa seluruh honorer yang masuk dalam database BKN ini akan diangkat semua menjadi P3K. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Menpan RB, tes nanti hanya bersifat formalitas saja. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu merupakan amanah dari pasal 66 ya, Undang-Undang ASN mengatur penataan pegawai non ASN alias tenaga honorer di lingkungan pemerintah. Ini wajib diselesaikan nih paling lambat Desember 2024. Untuk mengejar hal tersebut, maka di sini diberlakukanlah konsep mekanisme rencana seleksi ASN. Yang mana di sini nanti kita bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun juga paruh waktu. Yang jelas antara penuh waktu maupun juga paruh waktu ini bersifat sama. Artinya apa? Sama-sama diangkat oleh PPK dan juga sama-sama mendapatkan nomor induk pegawai. Artinya nanti ketika sudah diberlakukan, yaitu setelah Desember 2024, maka teman-teman honorer yang terdaftar di database BKN ini nanti mereka tuh sudah diangkat semua menjadi ASN P3K. Sehingga dikatakan bahwa tes ini hanya bersifat formalitas, itu mekanismenya adalah seperti itu teman-teman. Semoga saja teman-teman yang terdaftar di database BKN maupun juga belum ini nanti bisa terangkat semua ya di tahun 2024 ini.